STI 23E, NIM akhir saya 1132. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan baut. Proses pembuatan baut biasanya ada proses pembuatan baut atau skrup pengikat dengan ulir menggunakan mesin perkakas. Proses ini biasanya dipakai buat menghasilkan baut dengan akurasi tinggi, ukuran presisi, dan kekuatan material yang sesuai standar. Apa saja sih material yang digunakan? Ada baja karbon, baja paduan, stainless steel, dan kuningan. Lalu jenis-jenis baut. Ada baut tanam, baut heksagonal, baut flank, dan baut mata. Selanjutnya, urutan proses pembuatan baut. Yang pertama, ada pemilihan material, yaitu biasanya pakai batang logam atau bar stock berbentuk silinder dari baja karbon, baja paduan, stainless steel, atau kuningan, tergantung kebutuhan. Lalu yang kedua ada pemotongan atau biasa disebut dengan cutting. Batang logam dipotong sesuai panjang baut menggunakan mesin pemotong atau cutting mesin atau bandsaw. Hasilnya disebut blank atau bahan mentah baru atau bahan mentah baut. Lalu yang ketiga ada turning atau pembubutan badan baut. Proses pembentuk diameter utama batang baut menggunakan mesin bubut. Lalu yang keempat ada pembentukan kepala baut, head forming, cold forging atau penempatan dingin untuk produksi massal, atau machining menggunakan mesin milling atau lathe untuk membentuk model kepala baut. Ada hexagonal, square, dan lain-lain. Lalu yang kelima, pembuatan ulir atau threading. Ada ulir dibuat di bagian badan baut dengan beberapa metode. Ada thread cutting, pakai mesin bubut dengan pahat ulir. Lalu ada thread rolling, ulir dibentuk dengan cara ditekan menggunakan roll, maka hasilnya lebih kuat karena serat logam tidak terputus. Lalu yang keenam ada finishing, deburring, membersihkan sisa serpihan logam di baut. Lalu heat treatment, pemanasan untuk meningkatkan kekerasan dan ketahanan baut. Lalu ada surface treatment, pelapisan permukaan baut dengan zinc plastik, black oxide, atau cutting line untuk mencegah karat. Lalu yang ketujuh ada pemeriksaan kualitas atau biasa disebut dengan quality control. Cek dimensi atau diameter, panjang, dan ulir menggunakan mikrometer, kaliper, dan thread gauge. Uji kekuatan dan ketahanan korosi kalau diperlukan. Lalu yang ke-8 ada pengemasan. Setelah lolos dari QC, baut dikemas sesuai standar dan siap dikirim. Setelah itu, dari pembahasan tersebut, kesimpulannya pembuatan baut penting untuk presisi dan ketahanan. Lalu proses harus sistematis dan melalui QC ketat. Lalu ada finishing, meningkatkan umur pakai. Sekian dari saya.